Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati narasumber kita pada malam hari ini, yang saya banggakan teman-teman semua yang menyempatkan hadir pada Zoom kali ini. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dapat bermuajahah di dalam forum yang insya Allah penuh barakah. Amin. Yang kedua, tak lupa kita hanturkan salawat bertangkaikan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Singkat kata, minaz zulumati ilan nur. Baiklah, untuk membuka acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama melepaskan napas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan sampai acara ini selesai. Kemudian, acara selanjutnya adalah lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Ardita. Kepada Kak Ardita, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun.
Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kak Ardita. Semoga yang membaca dan mendengarnya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah, kita akan menuju pada acara inti, akan membahas tentang esai, karena esai dapat menjadi sumber informasi terhadap suatu opini atau penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian atau tinjauan terhadap kondisi atau temuan yang diungkapkan dalam tulisan esai. Kita akan mengupas tuntas struktur-struktur esai yang akan disampaikan oleh Kak Abdullah Haidar, mari kita mengenal dulu seorang Kak Abdullah Haidar. Beliau adalah Assistant Research Values Activation, Direktur Operasional Inkubator Bisnis Tazkiyah, Junior Research Eksternal Dosen, Ketua Komunitas Tazkiyah Juara. Sekarang bisnis yang beliau jalani adalah CEO Kekasan Fashion dan CEO Z Graphic Studios. Kepada Kak Abdullah Haidar, kami persilahkan. Thank you buat Maya Rosmala atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berkumpul dan merangka menuntut ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah hadir di kesempatan kali ini. Aku berharap teman-teman semuanya menyimak gitu, karena memang esai itu menurut aku adalah sesuatu yang penting banget, karena kalau kalian nanti memperhatikan secara detail, kalian akan bisa menulis esai. Dan sedikit disclaimer ya, atau intermezzo ya, bahwa esai ini bakal banyak dipakai di kesempatan-kesempatan nantinya. Semacam kayak misalnya kalian nanti bakal menghadapi kayak kompetisi, ya kan, banyak banget esai-esai itu, lomba-lomba esai banyak banget, itu bisa diikutin. Yang kedua, kalau misalnya kalian mau mendaftar beasiswa gitu ya, beasiswa-beasiswa yang dari luar gitu, maksudnya dari luar non Tazkiyah, ataupun yang dari teman-teman yang kampus lain, biasanya kan ada esai ya. Nah, itu penting banget. Jadi aku berharap teman-teman bisa nanti memperhatikan. Insya Allah aku bakal pelan-pelan, kalau misalnya nanti di akhir sesi ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, nah aku izin share screen terlebih dahulu. Sebelum share screen, suara aku aman sejauh ini? Aman Kak, aman. Oke, thank you. Oke. Sip. Oke teman-teman semuanya. Nah, kelihatan ya. Jadi hari ini kita bakal ngebahas, nanti aku matiin dulu ini. Oke. Nah, jadi teman-teman semuanya kita akan ngebahas tentang dua hal ya. Hari ini tuh tentang dua hal. Pertama tentang kupas tuntas struktur esai ilmiah. Terus nanti ada di sesi 2 gitu, di sesi 2, sesi hari ini juga, jadi ada 2 sesi aku bagi gitu. Yang kedua yaitu bagaimana cara membuat ide. Karena memang teman-teman mungkin ya kesulitan dalam membuat ide kayak gitu. Dan bagaimana sih membuat judul yang menarik juga nantinya gitu. Oke, langsung aja. Oke. Nah, tadi udah dikenalin sama MC kita ya. Jadi ini sekilas tentang aku ya. Jadi nanti teman-teman mungkin yang ingin bertanya nantinya gitu kan, terkait misalnya mau bisnis atau terkait tentang kepenulisan, bisa banget karena itu memang background-nya aku kayak gitu. Nah, saat ini aku sedikit cerita, aku sekarang jadi asisten research di sebuah consulting gitu, consulting bisnis namanya Value Activation kayak gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya mau magang nanti mudah-mudahan bisa gitu, atau mau belajar tentang riset juga nanti bisa banget kayak gitu. Oke, ini Instagram aku sama LinkedIn aku, kalau misalnya teman-teman mau connect boleh banget kayak gitu. Nah, kita langsung aja. Dikit pengantar dari aku bahwa tidak bisa dipungkiri ya bahwa prestasi
saat ini gitu ya, atau penghargaan-penghargaan gitu, itu merupakan sebuah hal yang apa ya, yang diimpikan oleh semua orang, ya nggak sih? Tapi karya tulis itu adalah sebuah bidang yang banyak diminati, faktanya gitu. Nah, kenapa sebenarnya karya tulis ilmiah itu banyak diminati? Karena memang di situ tuh tempat kita gitu menunaikan atau memberikan gagasan kita gitu, atau langkah-langkah ilmiah yang inovatif dan menuangkannya menjadi sebuah karya kayak gitu. Jadi teman-teman faktanya seperti itu. Jadi mungkin di antara teman-teman pengen banget kan berprestasi. Nah, salah satunya bisa lewat karya tulis. Tetapi di kondisi yang sekarang, minat yang besar ternyata tidak selaras dengan kemampuan yang dimiliki. 76% menyatakan kesulitan dalam menulis karya tulis ilmiah, dan 83% tidak ada yang mampu mewadahi minat tersebut dalam bidang kepenulisan. Nah, ini nih, jadi kendalanya faktanya ternyata suka doang bukan berarti mau menulis gitu. Jadi teman-teman, aku berharap suka dan mau menulis. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal mencari tahu apa sih sebenarnya perbedaan karya tulis ilmiah dengan esai ilmiah. Nah, KTI itu dibagi menjadi beberapa ya, teman-teman. Kayak semacam ada juga laporan penelitian, itu ilmiah. Paper ilmiah, itu ilmiah. Skripsi, itu juga ilmiah. Tesis, juga ilmiah. Dan bahkan nanti kalau misalnya kalian mau lanjut S3, itu disertasi, itu juga ilmiah. Nah, KTI juga memiliki konten yang mengandung 100% fakta dan tidak ada opini, serta memiliki tujuan untuk menyampaikan hasil penelitian. Nah, teman-teman, ini yang perlu digarisbawahi ya, bahwa sebuah penelitian, karya tulis ilmiah, itu 100% isinya fakta. Artinya nggak ada opini kalian gitu. Dan nggak boleh dibuat-buat gitu. Jadi, fakta itu artinya ya sesuai, kayak gitu. Artinya misalnya kalian membuat sebuah jurnal gitu, kan ada daftar pustaka, nah kutipannya itu harus sesuai antara kutipan sama apa yang kalian tulis. Nah, tetapi memang adanya parafrase. Nah, tetapi kan parafrase itu tidak mengubah makna aslinya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya esai ilmiah itu apa? Esai ilmiah itu ciri-cirinya unik dibandingkan dengan jenis karya tulis ilmiah lainnya. Karena 70% esai itu mengandung opini dan 30% itu adalah fakta. Loh, kok gitu sih, Kak? Ya, sebenarnya esai itu adalah sebuah fakta yang kita kita menulisnya dengan gaya kita gitu. Jadi jatuhnya itu opini. Tetap kalian misalnya kayak ngambil dari karya tulis ilmiah, atau kalian ngambil dari jurnal, atau kalian ngambil dari misalnya media cetak atau media yang lainnya, itu kan sebuah ilmiah ya. Tetapi nanti untuk menuliskannya itu pakai gaya kalian sendiri, artinya pakai gaya kepenulisan kalian sendiri. Makanya disebut dengan esai yang opini, kayak gitu. Maksudnya esai ilmiah yang 70%-nya itu opini, kayak gitu. Nah, selanjutnya, memiliki tujuan untuk mengajak pembaca agar setuju dengan usulan ide dan penulis. Dengan demikian, penilaian utama dalam esai ilmiah terdapat pada gagasan atau ide yang ditulis. Nah, ini teman-teman. Kak, kalau misalnya lomba, kenapa yang menang itu adalah esai-esai yang memiliki gagasan-gagasan kayak gitu, bukan esai-esai yang deskriptif kayak gitu. Ya memang karena kalau di kompetisi itu yang dinilai adalah sebuah inovasi dari karya tulis ilmiah, yaitu esainya. Makanya esai itu disebut dengan gagasan futuristik. Kak, gagasan futuristik itu apa? Gagasan futuristik itu adalah sesuatu yang kita tulis itu bisa dan akan terjadi di kemudian hari, tetapi itu hanya perkara waktunya, kayak gitu. Jadi gagasan futuristik itu mengandung masa depan, kayak gitu. Dan masa depan itu bisa terwujud, hanya perkara waktu aja, kayak gitu. Ya, gagasan futuristik. Oke, jadi kalian harus garis bawahi itu, bahwa esai 70% opini, 30% fakta, dan esai itu fungsinya adalah mengajak agar setuju dengan usulan ide dan dari penulisnya. Dan rata-rata kalau lomba itu esainya esai inovasi, kayak gitu. Next. Nah, ini adalah
karakteristik dari esai. Yang pertama, memiliki gaya bahasa yang khas. Nah, memiliki unsur menarik dan menyenangkan ketika dibaca. Karya tulis ilmiah ditulis menggunakan bahasa yang formal serta baku. Nah, gitu ya. Jadi kalau walaupun esai ini esai itu 70% opini, tetapi dalam penulisannya itu tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Kayak gitu. Karena ini ilmiah kayak gitu. Contoh misalnya, kelebihan tidak selalu membuat kita menjadi semakin kuat, tetapi terkadang dapat menjadi titik terlemah dalam diri kita. Begitu pula Indonesia, negara kepulauan dengan 17.500 sekian-sekian penduduk dan 26 sekian-sekian juta penduduk, merupakan potensi hebat bangsa ini yang justru melemahkan diri sendiri. Nah, di sini kan terlihat kan ada sebuah kata-kata yang opini gitu kan, dan ada sebuah fakta di dalamnya kayak gitu. Jadi teman-teman biasanya kalau di awal kepenulisan itu bagaimana caranya bisa membuat juri itu menarik kayak gitu. Makanya nanti kita akan belajar gimana kata-kata di pembukaan itu yang menarik. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya sistematika kepenulisan esai. Nah, esai itu biasanya aku overall ya, biasanya itu terdiri dari 7 halaman biasanya. Tapi tidak termasuk sama lampiran dan yang lainnya. Biasanya juga esai itu terdiri dari 500 kata sampai 1.000 kata sampai 2.000 kata. Biasanya gitu. Jadi tergantung dari penyelenggara lombanya. Makanya teman-teman harus melihat bukletnya terlebih dahulu. Tapi rata-rata itu esai itu nggak lebih dari 10 halaman. Maksimal itu ya 10. Ya 10 sampai 15, nggak nyampe 20. Kalau 20 itu nanti karet itu paper gitu. Atau jurnal biasanya 20 minimal kayak gitu. Ya, jadi teman-teman harus memperhatikan itu. Bahwa esai dibatasi oleh jumlah kata gitu. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada laporan penelitian sama esai. Bedanya apa? Kalau laporan penelitian itu ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka. Nah, ketika di esai, pendahuluan sama tinjauan pustaka itu jadi pendahuluan. Kayak gitu. Nah, terus di laporan penelitian itu ada metodologi penelitian, ada pembahasan. Nah, di esai ilmiah itu namanya konten isi. Nah, lalu ada kesimpulan. Nah, kalau di esai ilmiah itu ada penutup. Jadi teman-teman, esai ilmiah itu singkat. Cuma ada pendahuluan, konten isi atau isi, dan terakhir penutup. Nah, tetapi di pendahuluan itu berisi tentang latar belakang, terus latar belakang permasalahan ya, terus dasar teori, gagasan, dan sebagainya. Nanti akan kita bahas di pertemuan kedua gitu. Nah, konten isi sama menjelaskan tentang metode dan gagasan yang kalian buat kayak gitu. Dan penutup. Next. Nah, dia udah jelasin bahwa karakter esai itu mengandung 70% opini dan 30% fakta. Nah, tulisan esai harus dominan dengan opini atau sudut pandang penulis. Bahasa dan tulisan dari sudut penulis memiliki komponen penilaian yang paling dominan, asalkan bahasanya baku dan mudah dipahami. Kak, 30%-nya itu di mana? 30% dari esai dari fakta itu adanya di pendahuluan. Coba deh kalian lihat esai-esai, nanti bakal aku kasih contoh-contoh esai aku ya di akhir pertemuan ini, bahwa rata-rata tuh di latar belakang itu fakta. Kayak tadi kan Indonesia memiliki 20 sekian juta penduduk, itu fakta. Itu biasanya data dari BPS kayak gitu. Jadi fakta 30% biasanya itu ada di latar belakang gitu. Selanjutnya berisi tentang gagasan futuristik yang aku bilang tadi, atau masa depan. Dalam menyampaikan ide masa depan, penulis tidak harus ragu, akan tetapi penulis harus tetap rasional dan ide yang diusulkan masih masuk akal. Jangan sampai mengusulkan ide yang tidak masuk akal. Misal seperti membuat pintu Doraemon yang bisa pergi kemana-mana kayak gitu. Kan nggak mungkin kan. Tapi ada sebuah gagasan esai yang futuristik, yang udah mungkin aku sering ulang-ulang, yaitu penjara bawah laut. Coba nanti teman-teman googling penjara bawah laut, esainya itu menarik. Dan esai itu ditulis sama alumni IPB, mendapatkan juara 1 dan orangnya itu hadiahnya itu jalan-jalan ke Singapura atau Malaysia kalau nggak salah. Dan itu menarik banget isinya. Penjara bawah laut. Nanti mungkin kalau misalnya nggak dapet, aku share deh penjara bawah laut kayak gitu. Dan itu menarik dan membuat kita untuk berpikir,
Masa ada sih penjara bawah laut? Nah, itulah gagasan futuristik kayak gitu atau esai. Oke, next. Nah, karena kita masih di awal-awal, ini ada jenis-jenis esai ya. Sebenarnya esai itu ada esai kritik, ada esai pribadi, ada esai deskriptif, ada esai ilmiah dan populer. Singkat cerita, sebenarnya kalau esai kritik itu kayak ya udah seorang penulis memusatkan diri atau fokus kepada memberikan sebuah kritik dari sebuah objek maupun permasalahan yang dihadapi. Contoh menghimpun juzab yang belum terhimpun secara maksimal, padahal potensinya sangat besar. Nah, seperti itu. Jadi kayak ya udah mengkritik sesuatu gitu. Tetapi menggunakan bahasa yang formal kayak gitu. Esai pribadi berisi layaknya buku diari di mana seorang penulis mengungkapkan pandangan dan perasaan sebagai tokoh utama, biasanya menggunakan subjek saya. Contohnya membuat antologi. Nah, kayak gitu. Itu esai pribadi. Terus esai deskriptif, esai yang berisi tulisan mengenai objek dan subjek yang menarik perhatian dari penulis dengan cara mendeskripsikan sebuah hal. Contoh, mendeskripsikan sampah, tanaman, atau hewan, dan lain sebagainya. Lanjut, esai ilmiah dan populer. Nah, ini nih yang biasanya. Esai ilmiah dan populer, esai yang membahas permasalahan dan sebuah solusi alternatif dari sudut pandang penulis. Disebut ilmiah, karena dipaparkan dalam bentuk data, dan disebut populer karena suatu masalah sedang ramai diperbincangkan. Nah, ini nih, jangan sampai bingung ya. Biasanya kan ada kan lomba tuh, esai ilmiah populer. Nah, akhirnya udah tahu kan bahwa ilmiah itu karena dia dipaparkan dalam bentuk data, populer karena masalahnya sedang ramai diperbincangkan. Oke, next. Nah, ini teman-teman semuanya masuk nih, biar kebayang strukturnya. Yang pertama itu udah cover kan, ini nggak masuk ke dalam apa ya, nggak masuk ke dalam poinnya karena memang cover ya semuanya memang harus ada cover kayak gitu. Nah, terus kadang esai itu nggak ada template-nya ya, jadi teman-teman bebas lah ya, sesuai sama yang tadi, tiga urutannya tadi. Nah, ini pendahuluan gitu. Jadi aku pernah bikin esai sama teman aku namanya Sihab, yaitu optimalisasi potensi alam dalam menunjang sektor pertanian berlanjut di era globalisasi berbasis green syariah rice kooperatif kayak gitu. Nah, sedikit kita kumpas ya, bahwa aku bilang bahwa di latar belakang atau di pendahuluan itu biasanya terdapat banyak fakta gitu. Makanya 30%-nya di situ. Kalian bisa ngelihat di situ aku ngambil sebuah data gitu kan. Nah, kalian bisa lihat itu peran strategi kan tersebut ditunjukkan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional sebesar sekian sekian sekian. Terus di bawah juga tuh aku ngambil sebuah fakta. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman dikomunikasikan dengan baik gitu di awal. Karena sehingga juri itu melihatnya menarik dan teman-teman bakal lolos ke 10 besar kalau menarik kayak gitu. Oke, next. Nah, ini pendahuluan. Nah, ini contoh nih kalimat pendahuluan. Indonesia merupakan negara kepulauan memiliki 17.504 dengan 26,1 juta penduduk. Dengan jumlah tersebut, Indonesia justru memiliki berbagai masalah di berbagai sektor industri dan pendidikan. Nah, contoh kalimat pendahuluan yang kedua nih. Kelebihan tidak selalu membuat kita menjadi semakin kuat, tetapi terkadang dapat menjadi titik terlemah dalam diri kita. Begitu pula Indonesia, negara kepulauan dengan 17.504 pulau dan 261,1 juta penduduk merupakan potensi hebat bangsa ini, justru melemahkan diri sendiri. Nah, kalian bisa nih menggunakan dua kalimat pendahuluan. Jadi lebih menarik mana nih? Ya kan? Kalau kalian bosen nih datar-datar aja, biasanya pakai yang klausal-klausal lah, yang menarik apa ya, yang majas-majas lah. Nah, itu bisa pakai kalimat pendahuluan kedua kayak gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan kalimat-kalimat yang apa ya? Juri kan rata-rata ya udah lulus S1 ya. Jadi teman-teman ya nggak bakal juri itu bingung kayak gitu. Oke? Jadi teman-teman bisa memilih kalimat-kalimat pendahuluan yang mau seperti apa gitu. Mau yang datar atau yang puitis banget gitu. It's okay kayak gitu. Nah, ini konten isi. Nah, ini yang menarik nih teman-teman, yang perlu kalian garis bawahi. Kan di sini mungkin ada yang jurusannya sains, ya kan? Ada yang jurusannya non sains atau biasanya rumpun sosial kayak gitu. Atau ada yang suka juga idenya tentang
teknologi kayak gitu. Nah, ini teman-teman harus perhatikan. Aku bagi menjadi dua, bahwa konten isi di bidang teknologi itu biasanya apa aja sih Kak gitu. Di bagian isi ya, itu biasanya kalian bisa meliputi desain produk, desain tampilan aplikasi, komponen-komponen penyusun produk, teknik pembuatan produk, sistem kerjanya, target pengguna produknya, harga produknya, atau nilai ekonomis, perhitungan efisiensinya gitu, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi jangan sampai bingung kalau nulis esai di bagian isi, apalagi yang teknologi, pakai aja metode ini, kurang lebih poin-poin ini kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau konten isi di bidang non-teknologi, itu biasanya apa? Meliputi penjelasan rencana suatu program, terus nama program yang ditawarkan ya, keterlibatan instansi atau organisasi pada program, konsep sosial yang baru, model untuk menyelesaikan masalah di masyarakat, dan dampak program. Nah, aku pernah nulis dua-duanya ini. Nah, mungkin nanti bisa aku share aja ya di akhir gitu, di akhir teman di grup. Nanti kalian bisa baca nih, yang teknologi sama non-teknologi. Bener nggak sih yang Kak Haidar sampaikan? Kayak gitu. Oke, itu yang perlu kalian garis bawahi. Oke. Nah, yang terakhir adalah penutup. Nah, pada penutup, penulis menyimpulkan inti dari gagasan dan memberikan rekomendasi kepada penulis dan para pembaca. Dalam hal ini, terdapat suatu hal yang perlu dicantumkan oleh penulis, ialah menuliskan harapan di masa depan. Contoh kesimpulan yang pernah aku buat. Romantis berbasis di swap, hadir bla 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 bla, ya kan? Terus oleh karena itu jika model ini dapat dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan, maka secara natural pendaya gunaan dana Ziswap berbasis romantis rumah makan gratis akan mampu mengurangi kesenjangan sosial, menurunkan tingkat kelaparan dan kemiskinan, juga mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada gagasan dari memberikan rekomendasi, terus di terakhir ditutup dengan harapan di masa depan. Kayak gitu. Nah, kalian juga bisa menaruh saran gitu. Sebenarnya nggak wajib sih naruh saran, tapi kalau biasanya juga ada yang saya disuruh tuh penutupnya memberikan saran kayak gitu. Nah, saran yang pertama kalian bisa dari saran buat pemerintah, terus saran kedua kalian juga bisa buat akademisi gitu. Yang ketiga kalian bisa tunjukkan ke halayak masyarakat, dan yang terakhir kalian juga bisa sarannya itu dari kalian sendiri kayak gitu. Jadi sebenarnya saran itu bebas sih gitu. Ibaratnya kalian mau ngasih saran dari sudut pandang siapa gitu, untuk siapa kayak gitu. Oke. Jadi kalian bisa melihat nih kayak misalnya contoh pertama, pemerintah perlu mendorong adanya penurunan tingkat kemiskinan dengan memberikan fasilitas jangka panjang seperti penciptaan lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat sehingga angka kemiskinan dapat turun permanen. Berarti saran ini ditunjukkan untuk pemerintahan kayak gitu. Ya, seperti itu kurang lebih untuk bagian saran. Oke, next. Nah, ini yang terakhir buat di sesi ini. Teman-teman, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama tidak menulis, ia perlahan akan hilang dalam masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Oke, kita next. Masih ini, kita next untuk selanjutnya, yaitu ke ide. Oke. Nah, masih semangat ya teman-teman? Kita masuk ke ide nih. Jadi kita pelan-pelan nih. Jadi karena ini workshop, seharusnya esai itu 4 hari lah. Tapi karena ini workshop kita pelan-pelan. Jadi satu sesi itu ada 2 gitu ya, 2 materi gitu. Oke, kita sekarang masuk nih ke seni menemukan ide esai. Aku banyak banget nih kalau misalnya menerima keluhan teman-teman gitu ya. Teman-teman dari mahasiswa tuh biasanya, Kak aku bingung Kak, idenya gimana sih? Mau lomba tapi nggak nemu idenya gitu. Nah, gimana nih cara menemukan ide yang aplikatif, terus yang off the box, dan mengandung gagasan futuristik kayak gitu. Oke, kita langsung aja. Oke, nah ini teman-teman, ini kepala dan kita lagi memikirkan sebuah gagasan. Kita sedang memikirkan sebuah ide kayak gitu. Nah, teman-teman harus berpikir ide itu ada di lingkungan kalian.
ada di lingkungan kalian. Dan ide itu juga bisa berawal dari sesuatu yang kamu suka, benda yang kamu suka, atau pelajaran yang kamu suka, atau saat ini kamu di jurusan yang kamu suka ini. Dan jangan pernah berpikir bahwa ide kamu tidak real. Karena 1000 problem itu million solution. Oke, kita coba satu-satu. Nah, coba satu-satu lingkungan kita. Kalau kita peka terhadap lingkungan kita akan menemukan ide. Karena ide yang bagus itu berbasis fakta gitu. Kalau misalnya nih teman-teman ya melihat sebuah permasalahan, katakanlah gini, Indonesia tuh banyak banget masalahnya, banyak banget. Tapi kalian nggak perlu bingung gimana cara cara mencari permasalahan Indonesia. Kalian lihat aja lingkungan kalian. Contoh misalnya, ya, aku pernah membuat esai tentang itu tadi, romantis, rumah makan gratis berbasis Ziswap. Ide itu berawal dari ketika aku naik kereta api dulu ketika 2019 2020 melewati stasiun Manggarai, dimana kalau misalnya mau ke Manggarai dari arah Cakung ya, Cakung itu pasti ngelewatin Jatinegara. Kalau kalian lihat kiri kanannya gitu, banyak banget perumahan-perumahan yang mohon maaf gitu, yang lingkungan kumuh gitu kan. Dan di sana banyak orang-orang yang ya kelaparan dan sebagainya gitu kan. Terus rumah-rumah penduduk yang padat kayak gitu. Dan banyak di antara mereka yang susah makan kayak gitu. Terus aku berpikir bahwa ada nggak sih sebuah solusi gitu untuk menyelesaikan mereka gitu kan. Jangan tanyakan kepada pemerintah gitu, jangan. Coba kita dulu membuat sebuah gagasan yang mana ya semoga gagasan itu bisa diimplementasikan, tapi kita nggak pernah tahu kapan implementasinya itu. Nah, akhirnya ya udah tercetuslah sebuah ide romantis itu. Nah, karena aku lihat sebuah fakta bahwa dana Ziswap itu begitu banyak ya jumlahnya gitu, tapi tidak bisa dimaksimalkan gitu, tidak bisa dimaksimalkan. Akhirnya aku membuat sebuah program itu, nah usulan itu. Nanti teman-teman bisa baca. Nah, jadi teman-teman bisa tuh melihat lingkungan sekitar kita, misalnya permasalahan lingkungan, permasalahan misalnya pariwisata, apalagi kalau ekonomi syariah, banyak banget permasalahan-permasalahan, atau misalnya permasalahan pinjol, kayak gitu. Atau permasalahan apa lagi? Misalnya akikah atau apapun, sebuah permasalahan-permasalahan yang di lingkungan kalian, ambil aja dulu, tulis aja dulu. Aku punya catatan gitu, punya buku kecil yang isinya itu sudah sebuah masalah-masalah gitu. Biasanya aku bisa di HP atau di mana ketika aku lewat, dimanapun aku lewat itu biasanya aku melihat kiri kanan gitu, memperhatikan gitu. Kalau misalnya ada yang menarik aku catat kayak gitu. Nah, itu bisa berawal dari situ. Yang kedua, kamu juga bisa sesuatu yang kamu suka gitu. Aku pernah membuat sebuah ide dari sebuah makanan gitu, pizza gitu, yang aku suka gitu. Akhirnya aku membuat sebuah ide tentang pizza kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa dari sesuatu yang kalian suka gitu. Aku juga pernah membuat membuat gagasan tentang obat diet sebenarnya. Tapi itu obat diet itu berdasarkan ilmiah ya. Jadi ya. Tapi kalian tahu rambut jagung? Rambut jagung. Jadi aku dulu tuh gemuk banget. Terus aku mikir gimana sih cara ngurusin berat badan kayak gitu. Tapi alami gitu. Nah, akhirnya aku coba baca fakta-fakta tentang rambut jagung. Nah, akhirnya aku menemukan sebuah ide kayak gitu. Tapi tetap harus diimbangi dengan olahraga kayak gitu. Kalian baca aja manfaat rambut jagung kayak gitu. Itu bisa menurunkan berat badan. Coba aja. Nah, itu ya. Jadi kalian bisa dari sesuatu yang kalian suka, atau kalian dari jurusan kalian gitu, misalnya kalian jurusan teknologi, berarti membuat aplikasi, jurusan sosial membuat sebuah program, gagasan, kalian yang suka alam bikin gagasan tentang alam, kalian yang suka olahraga bikin sebuah aplikasi olahraga atau apapun itu gitu. Karena itu tadi, jangan pernah berpikir bahwa idemu itu tidak real kayak gitu. Oke, itu bisa kalian lakukan. Dan yang terakhir juga 1000 problem itu banyak solusinya kayak gitu. Next. Nah, bagaimana cara memulainya? Nah, sekarang memulainya. Maaf Bang, Ya, kalau di saya slide-nya nggak muncul ya? Kalau yang di lain. oh nggak muncul ya?
Oke. Masih slide yang tadi gitu. Oh, oke. Thank you. Nah, sekarang gimana? Udah Bang, udah. Oke, thank you Jody for reminder. Nah, teman-teman ini harus diperhatiin, sorry. Oke. Kayak tadi udah kedengeran ya, pokoknya kayak kita langsung ke bagaimana cara memulainya. Yang pertama, mulai aja dulu. Jangan pernah bingung gitu. Kalau aku mau nulis esai, mulai dulu. Ketika udah niat, langsung mulai aja sebenarnya. Sebenarnya aku mau taruh niat di yang pertama, tapi ya kita berpikir mulai aja dulu. Jangan pernah berpikir gagalnya gitu, mulai aja dulu. Karena kalau kita niat doang, nggak mulai-mulai ya sama aja gitu. Nah, terus hilangkan kata tidak mungkin ya teman-teman. Esai itu kan tadi ya terdiri dari 3 ya. Nah, kalian susun tuh waktunya, timeline-nya gitu. Kapannya kayak gitu. Kalian udah mulai dicicil tuh. Jadi jangan sampai ketika kalian lomba itu dadakan, H-3 baru buat. Itu nggak bakalan bagus kayak gitu. Aku tuh buat esai dulu baru lomba kayak gitu. Jadi teman-teman cicil aja dari sekarang ide-idenya karena sebenarnya ya lomba-lomba esai itu kurang lebih sama aja gitu. Tema-temanya ya tinggal kalian sesuaikan aja nantinya gitu. Di pendahuluannya kayak gitu. Nah, terus kamu juga harus berusaha keras karena ya menulis esai itu nggak mudah loh teman-teman. Jadi niat aja nggak cukup gitu, memulai juga nggak cukup, tapi harus usaha keras. Nah, terus teman-teman juga harus peka terhadap lingkungan juga, peka terhadap ya apapun itu gitu yang terkait tentang ide kalian ya. Kalian harus peka gitu. Jadi ide itu berawal dari yang tadi udah aku sebutkan gitu. Kalau kalian peka aja, insya Allah kalian bakal bisa menulis esai. Apalagi nanti kalau misalnya esai beasiswa, nulis tentang diri kalian tuh. Ya kalian harus peka terhadap diri kalian gitu. Apa kelebihan kalian, apa kekurangan kalian, terus apa ya kayak misalnya kekurangannya itu gimana cara mengatasinya, terus kelebihan itu gimana cara menyebarluaskan. Nah kayak gitu. Biasanya kalau esai beasiswa kayak gitu. Terus catat semua ide, jadi gitu ya. Jadi ide itu adalah masalah plus solusi. Dicatat aja dulu masalah-masalahnya, baru nanti temukan solusinya. Nah, lalu kalau misalnya kalian bingung, kalian pakai teknik ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Kayak gitu. Selanjutnya kalian melakukan evaluasi. Gitu. Begitulah cara memulainya. Oke, next. Nah, ini cara brainstorming ide-nya. Teman-teman misalnya nih ya, udah berawal dari mana sih sebenarnya? Ya, pertama berawal dari reading. Aku saranin teman-teman semuanya banyak membaca buku atau teman-teman banyak membaca artikel-artikel yang terkait ilmiah. Atau teman-teman juga bisa baca berita tapi berita-beritanya yang ilmiah. Kayak gitu. Untuk menumbuhkan wawasan kalian. Selanjutnya kalian juga bisa discussion sama teman-teman kalian, sama tim kalian, atau sama orang yang menurut kalian itu paham terhadap ide kalian. Lanjutnya kalian menggunakan teknik observasi gitu, karena memang kalau kalian idenya itu berdasarkan studi kasus gitu kan, atau berdasarkan lingkungan atau daerah-daerah kalian kayak gitu, ya kalian harus mengamati fenomena yang ada di sekitarnya. Lalu kalian tulis sesuatu yang menjadi fokus kalian, bisa menggunakan sebuah kata-kata kunci, atau kalau aku biasanya menggunakan map mapping terlebih dahulu untuk brainstorming. Jadi gunakanlah map mapping. Kalian tulis aja semuanya yang ada di benak kalian menggunakan map mapping itu. Oke, selanjutnya follow up. Follow up itu atau kalian mengikuti perkembangan tren saat ini gitu. Karena memang ketika idenya itu aktual berdasarkan keadaan-keadaan sekarang, itu biasanya jauh lebih diminati sama juri kayak gitu. Selanjutnya kalian temukan beberapa referensi. Nyari referensi itu bisa dari banyak hal gitu, dari jurnal yang udah aku sebutkan tadi gitu, lalu dikembangkan kayak gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknik pembuatan judul. Nah, gimana sih Kak? Kan gini teman-teman, aku langsung ke teknik juara dulu deh. Teknik juara itu ada 3. Yang pertama judul yang menarik, kedua isi yang menarik, dan yang ketiga sesuai sama yang dibutuhkan. Lah emang kayak gitu Kak? Ya emang kayak gitu. Nah, teknik pembuatan, makanya kita coba dulu nih bedah nih, gimana cara judulnya menarik nih. Yang pertama tidak terlalu panjang teman-teman. Tidak terlalu panjang, biasanya 15-20 kata atau 25 kata gitu. Lalu ringan dibaca. Biasanya aku
ngucap tuh di mulut aku gitu. Jadi aku ucap, ini enak gak sih dibaca gitu. Ntar ada contohnya tuh di akhir, enak gak sih dibaca? Nah, kalau menurut kalian enak dibaca, enak didengar, nah itu masuk. Nah, lalu selanjutnya, esai itu mengandung gagasan futuristik. Jadi ada unsur masa depannya gitu di akhir. Kayak misalnya Indonesia Emas 2045. Nah, this is gagasan futuristik. Atau mengurangi pencemaran lingkungan 2045 atau menjadi sebuah bla 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 2045. Kayak ada unsur masa depannya kayak gitu. Atau misalnya SDGs bla 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 sukses bla bla bla, kayak ada unsur definisi masa depannya kayak gitu. Dan selanjutnya bisa mengandung makna kiasan. Tahu kan kayak misalnya contoh nih, Godai, Bogor Holiday gitu. Makna singkatan kayak gitu. Terus misalnya kayak tadi, romantis, rumah makan gratis kayak gitu. Jadi ada kata-kata yang mengandung kiasan kayak gitu. Oke, next. Nah, ini teman-teman pendahuluan ya. Nih pendahuluan nih. Pendahuluan itu tidak boleh bertele-tele, langsung to the point aja pada hal-hal yang melatar belakangi mengapa menggunakan judul ini. Karena memang kalian di esai itu terbatas sama halaman. Lalu menunjukkan keseharusan, kelebihan, atau potensi atas sebuah permasalahan secara mendalam. Jangan terbalik, kayak gitu. Oke. Lalu tambahkan basis data dari lembaga maupun penelitian sebelumnya, atau jurnal nasional ataupun internasional. Jelas, hindari penggunaan teori yang klasik maupun lainnya di dalam latar belakang. Singkatnya, latar belakang adalah masalah, potensi, ya masalah, ditambah potensi, tambah solusi, statement terakhir dari ide kalian. Kayak gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu. Di masalahnya, nah biasanya masalah itu dibagi dua. Ada masalah umum sama masalah khusus. Kayak gitu. Jadi kalian menggunakan kalimat yang umum dulu nih. Misalnya kalian mau ngebahas kemiskinan, bahas dulu kemiskinan bla 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 bla. Tapi nanti kerucutin lagi, sebenarnya kemiskinan itu permasalahannya apa? Misalnya permasalahan kemiskinan itu kelaparan kayak gitu. Jadi kamu bahas tuh kelaparannya. Nah, karena kalian mau mengurangi kelaparan itu, tapi kalian menggunakan teknik tadi, masalahnya dijelasin yang masalah umumnya dulu, kemiskinan tadi kayak gitu. Oke. Terus kamu sebutkan potensi-potensinya gitu. Kayak misalnya kamu mau ngebahas potensi apa nih? Pariwisata, sebutin tuh potensi-potensi pariwisata. Terus, oh ternyata ini kita pakai aplikasi. Masukkanlah potensi aplikasi apa, misalnya internet udah mendukung, terus apa-apa masukin kayak gitu. Baru deh statement terakhir bahwa berdasarkan latar belakang, berdasarkan potensi dan masalah, oleh karena itu kami membuat sebuah gagasan bla 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 bla, kayak gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu latar belakang. Next. Nah, selanjutnya latar belakang yaitu ada urgensi masalahnya gitu ya. Tadi udah ini udah nih. Oke, tadi udah aku jelasin masalahnya gitu ya. Jadi masalah itu ya kalian harus fokus sama sebuah permasalahannya gitu. Dan masalah tadi dibuat kata kuncinya. Oke, next. Oke. Nah, ini kelihatan? Kelihatannya masih ganti nggak? Ganti nggak? Udah Kak, kelihatan. Oke. Nah, ini contoh nih, kita langsung praktik nih. Yang tadi ya kakak sampaikan. Bahwa pertama, tidak terlalu panjang. Oke. Yang kedua, ringan dibaca. Kita baca. Romantis, rumah makan gratis. Model pendayagunaan dana jiswab sebagai solusi memperbaiki tingkat kelaparan dan pemulihan ekonomi di era new normal. Lumayan enak kan dibaca gitu. Walaupun memang ketika itu aku belum bisa nulis esai secara menarik, tapi lumayan enak dibaca. Udah masuk poinnya, enak dibaca. Kedua, nggak terlalu panjang lah ya. Itu kita coba hitung. Romantis, model 2, pendayagunaan 3, dana 4, jiswab 5, sebagai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nggak terlalu panjang. 13 sampai 15. Lanjutnya apa? Ada singkatan, ya kan? Atau tadi yang udah aku sebutin ada makna kiasan, romantis kayak gitu. Udah masuk. Sama masukin tuh biasanya kalau misalnya kalian mau lihat penilaian itu biasanya ada kesesuaian sama tema, masukin. Nah, ini kalau nggak salah temanya waktu itu tentang di era new normal, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tuh. Udah gue masukin kata new normalnya, gitu. Oke, selanjutnya booster.
aplikasi konsultan bisnis syariah, solusi UMKM dan entrepreneur go digital dalam mendapatkan konsultasi bisnis dalam mengembangkan perekonomian di masa pandemi COVID-19 berdasarkan landasan syariah. Sebenarnya terlalu panjang ya, terlalu panjang, terus banyak kata-kata yang belum efektif. Tetapi buat pelajaran aja, ini udah ada yang udah tadi aku sebutkan. Gitu. Oke, next. Nah, ini kalau ini ya, ini judul misalnya Safanaf Syariah Fashion Navigator Marketplace busana muslim sebagai katalisator ekonomi Indonesia melalui metode pentahelik. Nah, ini bisa nih. Bisa kayak gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kita lanjut diskusi. Thank you. Kuserahkan ke Maya lagi. Wah, udah banyak nih pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih Kak Abdullah Haidar. Jadi sekarang dibuka sesi tanya jawabnya ya Kak. Oke. Aku langsung aja ya baca di chat ya. Oke. Ini ada pertanyaan. Oke. Ini ada pertanyaan pertama dari Kak Ismi. Kak, nanti materinya bakal di-share di grup. Iya, aku share di grup. Ntar aku juga recordingnya aku share di YouTube. Ntar linknya aku share di grup. Terus selanjutnya dari Munardi Siregar. Assalamualaikum. Saya Munardi Siregar. Mungkin sebelumnya kita pernah bertemu daring juga ya Bang. Izin bertanya Bang Haidar. Izin bertanya Bang Haidar. Dalam membuat sebuah esai, di manakah letak kesalahan yang sering dilakukan? Karena bagi seorang pemula tentu harus mengetahui kesalahannya. Sehingga apa saja yang perlu kita hindari dalam penulisan esai. Oke, avoid-nya ya ibaratnya. Yang pertama, biasanya letak kesalahan esai adalah kita kopas. Full plek dari sebuah karya tulis orang. Itu banyak ditemuin. Karena mungkin kalian nggak mikir kayak, ini mah nggak diturnitin lah gitu sama jurinya gitu. Pasti turnitin sama jurinya. Jadi pertama adalah masalah copy paste. Yang kedua itu masalah tidak diparafrase sebuah kata gitu. Karena yang tadi gagasan itu sebenarnya esai itu kan tadi ya 70% opini ya. Nah, kalian tuh plek-plekan ibaratnya tuh. Ibaratnya ngambil misalnya kutipan dari orang, misalnya katakan citasinya misalnya dari Abdul Haidar pernah berkata bla 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 bla. Kalian ambil, kalian tempel, plek. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu biasanya kedetekan sama turnitin kayak gitu. Jadi kebanyakan ngambil langsung tempel kayak gitu. Nah, itu kesalahan yang kedua. Nah, kesalahan yang ketiga biasanya banyak typo. Karena kalian nggak ngecek nih masalah-masalah yang ya sepele, tapi kalau kata Kariko, founder Pondok Inspirasi, waktu itu aku pernah belajar sama beliau, kalau esai kita ada typo, itu tandanya kita nggak siap. Kayak gitu. Itu tandanya kita nggak siap. Esai kita belum siap. Kayak gitu. Karena kalian harus cek berkali-kali. Makanya ada namanya checker kan, kita ya kan cek dulu nih sebelum ini. Kayak gitu. Terus masalah berikutnya apa? Idenya nggak menarik gitu. Kalian nggak ngebuat sebuah kalian nggak buat inovasi gitu. Jadi kalian deskriptif aja gitu. Terus isinya tulisan doang gitu. Nggak ada desainnya gitu. Nggak ada sesuatu yang menarik lagi gitu. Ibaratnya tulisan doang. Jangan sampai esai itu tulisan doang. Kalau esai tulisan doang itu deskriptif namanya. Kayak gitu. Dan yang terakhir yang biasanya ditemukan kesalahan-kesalahan itu adalah alurnya nggak menarik gitu. Jadi yang tadi kebalik gitu. Jadi kayak ini sebenarnya kemana nih orang nih? Soalnya dia udah kalau ibaratnya nulis itu kan ada alur maju mundur aja. Nah, itu campur-campur tapi nggak jelas kayak gitu. Jadi bingung gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, gimana cara menghindarinya? Yang pertama adalah itu tadi, kalian buat poin-poinnya dulu yang kalian ingin sampaikan. Tadi misalnya pendahuluan tuh poinnya ini. Lalu kalian tulis, nanti kalian baca nih. Emang agak lama. Membaca, kurang menarik nih. Tambahin apa gitu. Tambahin fakta atau tambahin sebuah permasalahan lagi kayak gitu. Itu ya. Terus kalau menghindari yang typo yang sebagainya bisa pakai Google Docs kayak gitu. Terus bisa pakai kan ada tuh kan cek typo di online kayak gitu. Nah, terus bisa kalau misalnya kayak ini idenya kurang menarik gitu. Misalnya kurang visual. Nah, kalian bisa diskusi terlebih dahulu. Gimana nih cara memvisualisasikan sebuah ide kayak gitu kepada teman-teman kalian yang mungkin bisa ngedesain kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, terus sebelum dikumpulin esainya, saran aku kasih ke orang yang lebih paham.
sehingga dicek dulu, atau teman kalian sehingga dia bisa menilainya terlebih dahulu. Makanya aku nggak sarankan ngumpulin esai itu ngedadak gitu, atau ngebuat esai ngedadak, karena memang harus dicek dulu gitu, dikomen dulu sama orang yang lebih paham gitu. Semoga menjawab. Oke, next. Assalamualaikum, saya Asril. Izin bertanya, apakah panduan untuk menulis esai internasional sama dengan esai yang ada pada umumnya? Sekian, terima kasih. That's true, Sam. Karena yang bedanya cuma bahasanya aja. Gitu. Esai itu, kan gini, esai ini sebuah gagasan ilmiah yang sama, strukturnya sama. 3, pendahuluan, ya, isi, sama penutup. Kayak gitu. Dan yang hanya membedakan bahasanya aja. Kayak gitu. Nah, tapi mungkin kalau lomba kompetisi internasional yang pernah aku ikutin ya, pernah aku alami ya, itu lebih ke gagasan yang inovatif dan aplikatif. Artinya dia membuat sebuah model atau program yang ujungnya itu bisa diimplementasikan. Banyak kok kompetisi-kompetisi esai internasional gitu. Banyak. Dan memang ujungnya itu dia dikasih dana buat implementasi. Rata-rata gitu ya. Kalau yang penyelenggaranya kayak misalnya AAS itu Australia Award gitu itu biasanya, atau UNDP atau ASOKA kayak gitu, dia biasanya nulis terus diimplementasikan kayak gitu sih. Jadi ngebuat esai yang lebih bisa diimplementasikan, itu saran aku. Dan itu yang pernah aku alami juga itu. Terus nih Dev Kri. Assalamualaikum Kak. Saya dari Habis Trainer. Bagaimana cara menulis esai yang menggugah emosi pembaca dan memiliki dampak yang signifikan? Apa yang perlu diperhatikan dalam menulis esai dengan bahasa asing? Terus bagaimana cara yang menulis esai tentang topik yang kontroversial atau sensitif? Apa yang perlu diperhatikan? Oke, pertama satu-satu dulu nih. Kita ngebahas tentang yang gimana caranya menulis ini dampaknya ya menggugah pembaca gitu. Nah, bedain dulu nih, mau bikin esai ilmiah, apa esai deskriptif atau opini tadi gitu. Kalau esai yang non ilmiah, mainnya itu di konflik gitu ya. Ya kalian membuat sebuah konflik lah gitu kan di dalamnya gitu. Biasanya kan ya orang Indonesia itu suka kan kalau kalian baca cerita-cerita pendek ya, biasanya itu opini-opini pendek itu biasanya awal-awalnya itu dibuat menarik gitu, kayak berantem dulu gitu kan misalnya gitu kan, atau kebakaran atau kayak sesuatu yang menimbulkan perasaan sama mata itu kayak aduh greget banget nih gitu. Tapi kalau misalnya esainya ilmiah, gimana cara mengunggah juri itu tadi kata-kata di awalnya itu buat yang powerful kayak gitu, dan nyari sebuah permasalahan yang lagi dibahas gitu, yang populer. Nah itu good banget asli. Coba bahas climate change, terus bahas isu lingkungan, bahas misalnya teknologi yang lagi ini kayak gitu-gitu, bahas deh yang lagi viral-viral tuh bahas. Insya Allah tuh kalian bisa juara gitu. Pokoknya jangan bahas-bahas yang basi-basi dah gitu. 3 tahun, 4 tahun itu udah basi. Minimal 2 tahun lah gitu. 2 tahun belakang viral kayak gitu. Itu masih bisa lah. Apa yang perlu diperhatikan untuk menulis bahasa asing, esai bahasa asing? Grammar ya. Karena kalau misalnya nulis pakai bahasa Inggris tuh, ya gimana ya, kalau misalnya ya itu kalau kalian misalnya pakai Google Translate, biasanya cak-cakan. Makanya kalian bisa pakai Quillbolt ataupun pakai Grammarly gitu untuk mengeceknya gitu. Jadi yang perlu diperhatikan sebenarnya yaitu tadi Grammarly-nya gitu, karena kan beda ya bahasa Inggris yang kita misalnya baca sama yang orang bule paham itu kan beda, makanya itu harus diperhatikan juga gitu. Terus bagaimana cara menulis esai yang topiknya kontroversi? Ya ini sensitif ya, tergantung kalian sih. Kalau misalnya kalian esai ilmiah ya nggak ada kayak gini. Tapi kalau esai-esai yang buat opini yang tadi udah aku sebutkan, ada beberapa macam esai, ya nggak masalah sih. Yang diperhatikan sebenarnya sumbernya aja itu, karena esai itu perlu dipertanggungjawabkan gitu. Jadi teman-teman yang harus diperhatikan sumbernya, karena kalian bakal digugat juga berdasarkan tulisan kalian gitu. Makanya kenapa zaman-zaman dahulu tuh misalnya opini dibalas lagi gitu. Tapi ya orang nggak sewot, tapi sewotnya ya tulisan dibahas tulisan lagi gitu kan. Kalian pernah lihat kan perang tulisan kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. Oke. Oh banyak banget ini. Terus Assalamualaikum Kak. Ini ada yang nanya lagi dari Ardita. Assalamualaikum Kak. Apakah pada saat menulis esai dianjurkan untuk menuliskan pendapat dari penulis lain lalu dibuat catatan kaki? Bisa. Jadi ada sebenarnya yang menggunakan catatan kaki gitu.
Tapi ketika menggunakan catatan kaki, nggak usah pakai daftar pustaka. Karena aku pernah dikomen sama dosen Brawijaya, karena waktu itu lomba di UIN Malang, aku buat catatan kaki, aku juga buat dapus, katanya itu mubazir. Dan memang sih, karena kan catatan kaki itu sumber, tapi daftar pustaka juga sama juga sumber yang kita ambil, kayak gitu. Jadi kalau udah catatan kaki nggak usah pakai itu, nggak usah pakai daftar pustaka, gitu. Oke, oh iya, sorry ya, suaranya putus-putus. Harusnya tadi bilang. Oke, selanjutnya dari Al-Faruq. Kak izin bertanya, dalam mengikuti lomba esai, apakah prototipe sangat diperlukan untuk mendukung ide kita? Apakah itu menjadi poin yang tersendiri? Kemudian persentase porsi fakta, opini yang masih pas bagaimana ya Kak? Oke. Jadi gini teman-teman, suaranya masih aman? Aman dulu, cek dulu nih. Suara masih aman? Aman Kak, aman. Oke. Kak. Sip. Untuk prototype perlu banget. Teman-teman kalau misalnya lomba esai, kita langsung ke teknik juara. Kalau teknik pengen juara, itu pertama lihat buklet. Di dalam buklet itu ada porsi penilaian. Nah, kalian ikutin satu porsi penilaian. Nah, ketika kalian udah ngikutin porsi penilaian, kalian lihat nih, misalnya, oh ternyata paling gede itu diisi. Ya udah berarti isinya harus yang menarik gitu. Nah, kalau misalnya tadi kalian esainya teknologi, aku tadi udah sebutin kan, isinya itu ada prototype. Nah, itu masukkan kayak gitu. Nanti kita lihat ya sedikit ya tentang esai yang ada prototype gitu. Nah, terus gimana porsi fakta dan opininya? Fakta itu 30%-nya paling banyak taruh di pendahuluan. Makanya banyakin data ya di pendahuluan tuh. Banyakin data aja. Kayak gitu. Banyakin data. Nah, terus porsi opininya itu isinya. Gitu. Artinya kalian main diisi dah tuh. Kata-kata kalian banyak parafrase tuh diisi. Kayak gitu. Jadi insya Allah itu bisa jadi juara. Gitu. Dan dilirik buat presentasi. Oke. Nah, ini terakhir nih ada yang dari chat dulu. Saya ingin bertanya juga Kak, adakah kata atau kalimat yang harus dihindari dalam penulisan esai? Ya, makna-makna yang kontroversial gitu. Makna-makna yang mengandung ambigu itu nggak boleh sih di dalam esai itu. Kalian jangan menggunakan bahasa-bahasa yang ambigu. Nah, itu dilarang gitu. Oke, silakan kalau misalnya ada pertanyaan, lewat langsung boleh. Aku bakal cari esai dulu. Biar kita langsung gambar. Oke. Romantis nih, satu romantis. Kak, Silakan. izin. Boleh banget, boleh banget. Gini Kak, tadi kan esai itu 70%-nya opini, terus Yes, 30%-nya itu kan fakta. yes. Otomatis kan kita cari referensi itu kan, dan Ya, kebanyakan referensi yang kita ambil itu kan berupa dari jurnal gitu kan. ya. Otomatis kan kalau dari jurnal itu tuh gimana Fakta. ya? Gimana kita tuh mengetahui bahwasannya memang hal itu tuh lagi booming gitu loh Kak. Lagi dibicarakan, lagi hangat-hangatnya topik itu. Karena kan esai ini kan kita ngajak orang gitu. Oke. Oke, sip. Jawab ya. Jadi gini Ardita, kan esai itu ngajak orang kan, yang diajak ini kan sebenarnya juri kan, iya nggak sih? Nah, jadi ketika kamu ngambil dari sebuah jurnal gitu, nah kamu harus parafrase dengan bahasa kalian, karena bahasa jurnal itu isinya fakta gitu, maksudnya dia isinya itu kaku gitu. Kalau kalian baca skripsi itu kan kaku ya, nggak luwes gitu. Nah, kalian harus merubahnya dengan bahasa kalian gitu Ardita, sehingga sehingga komunikasinya itu dapat gitu. Gitu sih yang aku pahami. Itu menjawab gak? Atau mungkin kurang, atau diskusi dulu boleh? Gimana coba contohnya? Oke, Kak. Ya, jadi kalau kalian ngambil kayak misalnya gimana cara ngajaknya itu, sebenarnya itu tadi ngajaknya itu ya, kalau misalnya kalian ini closing ya, itu sebenarnya itu di kesimpulan. Makanya jangan sampai kalian membuat kesimpulan itu ngambil dari pendahuluan. Nah, itu biasanya rata-rata ya nggak sih?
Kalian memahami nggak sih? Kalian bingung nih kesimpulannya apa ini? Ya kalian ngambil dari latar belakang gitu. Terus kalian tambahkan semua kata-kata dong. Enggak, udah aku tadi jelasin. Kesimpulan tuh yang tadi. Isi-isinya. Pertama, kesimpulan itu apa? Dia memberikan sebuah gagasan yang mengandung ada masa depannya. Kayak gitu. Itu closing terakhir dah tuh. Gimana caranya ya, bahwa ide kalian ini ya sebuah solusi yang harus digunakan kayak gitu. Nah, nanti kita lihat nih. Kayak gitu ya. Semoga menjawab. Oke. Adita, ada lagi? Cukup dulu, Kak. Oke. Kalau misalnya nggak menjawab, ntar kita diskusi. Oke. Oke, sip. Oke. Nah, ini aku coba jelasin dikit ya ini. Saya yang pernah aku buat. Oke, coba kita masuk dulu. Oke. Kelihatan misalnya? Kelihatan Kak. Oke. Ini masuk ke esai yang non teknologi. Atau yang tadi sebut model. Nah, ini bikin romantis rumah makan gratis tadi. Oke, kita masuk nih. Kita langsung masuk ke sip. Nah, lihat latar belakang. Fakta. Kelihatan ya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan bla 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 bla. Oke, hingga kini kemiskinan menjadi. Nah, itu udah muncul nih masalahnya nih. Nah, kalau udah ada persentase, nah itu udah masalah. Masalah nih aku garis bawah ya, ini masalah. Oke. Dikuningin ini masalah. Oke ya, masuk tadi. Lalu salah satu indikator yang digunakan untuk menunjukkan tingkat ini sebuah negara atau kalau misalnya mau menunjukkan tentang kemiskinan itu biasanya pakai GHI atau SGDS sih sebenarnya bebas gitu. Nah, ini masih fakta. Ini fakta nih. Ini masih kayak ini sebenarnya ini masih ke sebuah kayak bukan solusi, dia sebagai peluang gitu sebenarnya. Yang kalian memberikan bahwa oh, ini mengukur indeksnya itu bisa pakai ini. Ini bisa kita masukkan sebagai sebuah potensi ya. Katakanlah ini potensi nih, kita warnain hijau misalnya gitu. Nah, kan kita masuk gitu udah. Terus kita ke bawah lagi. Nah, ini udah mulai masuk nih ke bagian-bagian bagian-bagian potensi-potensi. Nah, ini sebenarnya ini terlalu banyak ya. Ini mungkin awal-awal, tapi aku mau menunjukkan aja nih. Oke. Nah, kita mau menunjukkan potensi ini. Nah, ini potensi. Jalan, ini potensi. Nah, ini potensi. Ini potensi. Join. Nah, terus pendapatan. Nah, ini join ya. Kemudian, nah ini ntar ada lagi pendapatan. Mana sih kemarin tadi pendapatan? Oke, udah. Jadi sini aku cuma dua ngambil kelebihannya gitu. Oke. Nah, terakhir nih yang jangan sampai lupa nih, ini closing statement kita. Tuh, terakhir aku jelasin. Tandain misalnya abu-abu. Nah, gitu. Udah masuk kan sebenarnya, ini kan tambah-tambahan aja. Tapi intinya udah aku sebutin tadi. Masalah umumnya ada, masalah khususnya ada, terus potensinya ada, lalu closing statement-nya ada gitu. Nah, langsung ke pembahasan nih. Nah, ya udah fokus ke yang tadi. Kalau ke pembahasan jangan lupa tuh tadi isinya tuh kalau konten. Kita balik lagi nih ya. Kita balik lagi ke yang tadi deh awal. Kelihatan gak nih konten isi? Kelihatan nggak? Oke, kita fokus ya. Maaf nih mencela-mencela. Nah, kita masuk ke tadi nih, ke non teknologi kan. Karena kan ini non teknologi. Meliputi penjelasan rencana suatu program, nama program, keterlibatan instansi, ya kan, model dan dampak program. Oke. Ya, fokus ya. Udah. So, kita masuk ke esainya. Kita masuk ke esainya. Oke. Gambar esainya ya ini ya. Fokus ya tadi ya. Kita fokus tadi. Ada nama programnya, ini ada romantis nih. Ya, itu romantis nih. Gue tandain misalnya. Warnanya hijau. Nah, sudah ada penjelasannya nih. Kita rumah makan ini fokusnya
dua program unggulan 2-in-1. Nah, kayak gitu. Udah nih. Ada logonya. Wah, kan makin mantep dah tuh. Lalu dijelasin nih, terus oke, langsung fokus aja ya. Ini aja. Contoh aja kan. Oke, skema udah dapat, tandain udah ada, berarti masuk nih. Terus keterlibatan instansi. Udah mantep nih, udah ada nih. Di sini ada gue pakai Basnas, BWI, LKS. Nah, gue udah jelasin di sini semua. Udah kan? Ada Basnas, masyarakat, BWI, udah masuk semuanya. Udah deh. Terakhir terus apa tadi? Dampaknya udah gue jelasin, dampak-dampaknya di sini semuanya. Ntar kalian baca. Udah deh. Lalu penutup. Nah, kita masuk ke slide lagi nih, biar nih. Oke, kita ke PPT lagi. Masuk ke penutup. Fokus lagi. Penutup itu gagasan dan memberikan rekomendasi. Lalu di akhir ada harapan di masa depan. Oke. Kita langsung pindah ke esainya. Esainya. Oke. Udah ya, ini esainya. Nah, kalian baca dah nih. Set. Oke. Masuk, kita hijauin. Yang tadi ya. Oke. Ini kita hijauin. Dan terakhir udah ada nih gagasannya buat itu masa depan. Kita merahin misalnya. Udah deh. Udah deh. Udah kayak gitu. Semoga menjawab dari sebuah pertanyaan kalian semuanya. Gitu. Ini yang masuknya ke sosial. Oke, sekarang kita move. Masih ada waktu dikit lagi. Kita ke move ke yang aplikasi. Oke, kelihatan? Kelihatan, Bang. Oke, masih ngikutin ya. Terakhir nih, biar kegambar nih kan teknologi sama yang sosial. Oke, gue bikin namanya Godai, sebuah aplikasi pariwisata Bogor, solusi pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di era new normal. Oke, kita langsung fokus ke isinya aja ya guys, karena waktu. Nah, gue pakai skema di sini. Lalu gue ngejelasin juga sebuah aplikasinya. Oke, ini sorry. Nah ini sorry, ini aplikasinya. Oke, gue hilangin dulu nih biar enak. Nah ini gue lagi jelasin nih. Tapi bagusnya sebenarnya kalian bagi per part gitu, per part kalian jelasin nih misalnya fitur-fiturnya itu bagus banget kayak gitu. Oke, udah deh. Nah udah, kalian bisa pakai SWOT juga boleh. Gitu guys, semoga menjawab. Oke, the last question, ada pertanyaan? Bawah laut. Kalau belum ada, gue bakal tunjukin tadi, terakhir nih ya, 12-15, insya Allah kita akhiri. Gue bakal ngasih tahu esai penjara bawah laut. Biar kalian kegambar. Oke, kelihatan? Saya penjara bawah laut? Kelihatan, Bang. Oke. Oke, makasih masih ngikutin. Kita langsung fokus ke isinya. Oke. Nice. Ini udah ada gambarnya nih. Desain selnya kelihatan. Lalu di bawah dia menjelaskan klasifikasi sel tahanannya, ada teri, kakap, gurita. Lalu dia bikin gambarnya. Kelihatan gambarnya? Gokil. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Di situ gokil kan? Maksudnya dia ngejelasin tuh. Dia gambarnya kayak gini, kurang lebih tahanannya, ntar kalian bacalah. Nah itu. Di sini juga dia jelasin nih lapangannya, terus kelas kakap tuh terdiri dari berapa, teri berapa, gurita berapa, ruangannya ada apa aja kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, terus dia berbandingin, ini bagus nih. Kayak dia membandingkan kayak gitu. Nah, ini fakta-fakta dan supaya menggugah gitu. Bahwa nanti ya solusinya adalah penjara bawah laut gitu. Kurang lebih kayak gitu, nanti bisa kalian baca deh. Oke, thank you banget. Aku balikin ke Maya. Kalau nggak ada pertanyaan, boleh ditutup. Kesimpulan dari aku, pokoknya malam ini ya kita belajar ini ya. Di hari kedua, besok terakhir kita bakal belajar tentang isinya lebih dalam, kepenulisan gimana caranya bikin daftar pustaka yang menarik gitu, supaya kalian nggak manual gitu, sering nggak ketik doang gitu, kita otomatis, sama hal-hal yang harus diperhatikan lainnya kayak gitu. Oke, aku balikin ke Maya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan gitu. Silakan Maya. Oke Kak, terima kasih sebelumnya. Tapi di sini masih ada satu pertanyaan lagi Kak, apakah masih bisa dijawab? Boleh banget. Jadi dari Kak Salsa Dela Naira, izin bertanya Kak, untuk presentasinya seperti apa ya?
Oh iya, untuk presentasi ini lagi. Soalnya kita besok presentasi latihan. Oke, untuk presentasi biasanya yang harus diperhatikan ya slide-nya ya. Terus karena ini presentasi esai itu biasanya 7 menit, 7-10 menit, berarti kalian bikin PPT yang menarik. Nanti kita di akhir gitu. Terus ya kalian latihan gimana cara pembawaan kalian kayak gitu, dan fokus sama ya itu tadi, ketika tanya jawab kalian harus fokus sama inti pertanyaannya sehingga nanti kalian jawabannya itu kayak powerful kayak gitu. Itu aja sih sekilas ya, nanti di pertemuan besok kita bakal membahas itu gitu. Oke. Baik Kak, terima kasih sebelumnya, dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bertanya. Kita langsung tutup ya Kak. Oke, kita tutup. Oh ya, jangan lupa absen ya. Karena kehadiran kalian, keaktifan kalian bakal dapat door prize di hari kedua. Oke, karena menutup besok, pastikan kalian hadir. Kalau misalnya aku seneng itu banyak pertanyaan, bisa jadi door prize-nya jadi 4 gitu. Karena door prize-nya ya tergantung aku kan. Tapi tetap 2. Maksudnya yang pasti itu 2, tapi kalau menarik, interaktif ini kayak menarik nih, aku tanda-tandain. Insya Allah bisa dapat 3 atau 4, atau aku nggak tahu, bisa lebih kan, karena tergantung besok gitu. Oke, itu aja Maya, aku serahkan ke kamu untuk Oke Kak, Masya Allah. ditutup dan foto bersama jangan lupa. Itu aja. Siap. Partisipannya juga Masya Allah antusias sekali, terima kasih semuanya. Ini siapa yang mau screenshot Kak? Oke, aku. Oke teman-teman, kita boleh abadikan momen hari ini. Boleh yang bisa open cam, boleh banget buat open cam, karena ya nggak apa-apa, kita saling kenal gitu. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Oke, aku tunggu 1 menit. Sebenarnya aku tuh pengen ngasih hadiah di awal, tapi nggak apa-apa lah di akhir aja, karena di akhir aku tambahin aja deh kayaknya. Oke, aku bilang aku tambahin ya, jadi kalau nanti Kak Haidar nggak nambahin, tagih aja, aku tambahin ya. Ini kayaknya udah banyak, jadi seru nih ya. Oke, jangan bosen ya, emang ilmiah tuh pasti banyak yang bosen, wajar. Oke, ada lagi yang mau foto? Maksudnya yang mau on cam? Sorry. Oke, nggak ada ya. Oke, langsung aja ya, 1. Nah, ini kayaknya banyak nih. Voice. Nadi. Oke, yang lainnya boleh banget. Ada Mas Ado. Yang lainnya. Oke, sip. Banyak banget. Thank you buat yang udah memperhatiin. Semoga bermanfaat ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi gaya dong. Jangan kaku-kaku mentang-mentang ilmiah nih. 1, 2, 3. Cheese. Satu lagi. One more. 1, 2, 3. Cheese. Satu lagi. 1, 2, 3. Cheese. Oke, thank you banget. Akan Maya ditutup. Baik, terima kasih Kak. Oke, terima kasih juga teman-teman semua. Maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup sesi pertama pada malam hari ini dengan melepaskan napas hamdalah. Alhamdulillah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. See you besok. Assalamualaikum.